Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Giva. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pastry yang di dalamnya kita akan membahas alat dan bahan-bahan apa saja sih yang digunakan ketika memproduksi sebuah produk di pastry. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pastry terlebih dahulu. Jadi, tapi ini secara singkat aja ya, secara garis besar. Jadi pengertian pastry itu pastry atau patisserie merupakan salah satu pengetahuan dalam sebuah pengolahan dan penyajian makanan, terutama pada proses serta sekarang pada berbagai jenis kue. Patisserie tersebut berasal dari bahasa Prancis, yaitu patisserie, yang memiliki arti kue-kue. Jadi kayak tart potong atau pie atau choux dan lainnya itu termasuk dalam pastry. Terus yang pertama itu ada bahan-bahan, itu flour atau tepung. Nah, jadi tepung ini sangat jadi kayak bahan utama banget kalau misalnya kita membuat sebuah produk di dalam pastry, karena itu sangat berpengaruh. Dan dia ini tepung ini mengandung protein yang berinteraksi satu sama lain ketika dicampur dengan air membentuk gluten. Jadi ya sangat penting karena membentuk gluten. Selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis tepung. Yang pertama itu ada hard flour atau tepung terigu protein tinggi. Tepung ini memiliki karakteristik karakteristik yaitu mampu menyerap air dalam jumlah relatif tinggi dan derajat tinggi pembangunan, memerlukan waktu lama dalam proses pencampuran. Terus hanya membutuhkan sedikit ragi. Nah, selanjutnya ada medium flour, yaitu protein gandum sedang. Jenis gandum ini sangat cocok banget untuk membuat kayak donat, steam bun, waffle, panada, atau berbagai kue dan muffin. Karena adonan ini untuk membuat adonan fermentasi tepung dengan tingkat modal pengembangan 15 menit. Selanjutnya ada soft flour. Soft flour ini dari gandum lunak dengan kandungan protein 8-9% gluten. Dia ini digunakan untuk membuat cookies, karena tepung terigu jenis ini akan menghasilkan kue yang renyah dan kering merata gitu. Jadi kalau membuat cookies pakai ini insya Allah berhasil. Jadi selanjutnya itu ada gula atau sucrose. Memiliki banyak fungsi dalam makanan selain memberikan rasa manis. Dalam jumlah kecil, tambahan gula membantu ragi mulai memproduksi gas untuk meningkatkan adonan, membantu dalam pembentukan krim. Ya. Selanjutnya ada leaving agent seperti baking soda, baking powder, dan yeast. Baking soda ini menghasilkan gas ragi bila dikombinasikan dengan bahan asam seperti cuka, jus lemon atau sirup. Jadi yang asam-asam. Selanjutnya ada baking powder. Baking powder ini mengandung baking soda dan jumlah yang tepat dari asam bereaksi dengan baking soda. Adonan dibuat dengan double pengembangan. Jadi itu kayak penggunaannya tuh bertahap-tahap gitu. Satu kali ketika bahan kering dan lembab dicampur bersama. Terus setelah dipanggang itu ditambahin lagi gitu. Terus ada yeast atau ragi, adalah mikroorganisme hidup sampai dihancur oleh panas. Nah, biasanya sih kita gunainnya yeast ya, maksudnya kayak lebih sering gitu. Iya, lebih sering. Nah, di sini tuh ada proses fermentasinya, makanya terjadinya pengembangan. Gitu. Terus selanjutnya itu ada fats atau lemak. Fats atau lemak ini dalam fats atau lemak itu biasanya bentuknya itu mentega padat, margarin atau mentega atau dalam bentuk minyak cair, memberikan kontribusi kelembutan, kelembapan, dan rasa halus ketika dikonsumsi untuk makanan yang dipanggang. Jadi fungsinya itu untuk melembutkan si adonan dan menghasilkan produk yang lembut dan rasa halus, kayak moist gitu. Selanjutnya itu tuh kita bahas butter sama margarin. Butter dibuat dari krim dan memiliki kandungan lemak minimal 80%, dan 20% itu adalah air dan susu padat.
Mentega memberikan rasa baik tanpa merasa mulut berminyak. Ini nggak apa ya namanya, nggak keset kayak what I mean kayak gitu. Terus selanjutnya ada margarin. Margarin dibuat dari lemak atau minyak terhidrogenasi parsial, air susu padat dan garam. Gitu. Selanjutnya ada eggs, telur. Telur mempunyai banyak fungsi di makanan yang dipanggang. Egg menambah rasa dan warna, memberikan kontribusi untuk struktur, memasukkan adonan ketika diaduk-aduk, memberikan cairan lemak dan protein. Dan lemak emulsi dengan bahan cair, jadi kayak sebagai pengikat lah ya, pengikat si eggs ini. Nah, selanjutnya itu ada liquid atau cairan ya. Jadi cairan yang digunakan di dalam adonan ini biasanya itu kayak susu atau air mineral atau jus buah, jus mangga, jus strawberry, jus melon, terserah kalian. Terserah sih, tergantung kebutuhannya apa. Terus biasanya juga banyak yang nggak banyak sih, maksudnya kayak bir juga bisa gitu. Nah, cairan diperlukan dalam makanan yang dipanggang untuk hydrating agen protein, pati dan ragi. Ketika terjadi hidrasi, air di dalam adonan tersebut diserap dan perubahan kimia yang diperlukan untuk struktur dan pengembangan struktur dapat terjadi. Selanjutnya kita move ke alat-alat apa saja sih yang biasanya digunakan ketika memproduksi sebuah produk. Sekarang kita ke equipment dulu. Equipment itu kayak barang-barang bersama gitu, kayak ingredient rack. Ingredient rack ini untuk menyimpan bahan. Biasanya sih kayak menyimpan tepung atau warna makanan dan yang lainnya. Dan dia itu dari stainless steel sih kebanyakan yang saya tahu. Mau di kitchen kayak mau di pastry. Kalau di sekolah saya sih kebanyakan dari stainless steel. Terus ada marble table. Marble table ini digunakan untuk ketika kita mengolah si coklat. Karena apa? Karena coklat kan suhunya dia nggak tahan suhu panas ya. Ketika kita mengolah coklat di atas marble ini, dia bakal ngebantu si coklat ini untuk menahan suhu, jadi suhunya tetap gitu di marble. That's why kenapa kalau di pastry itu ada marble table, karena untuk mengolah si coklat agar nggak cepat meleleh ketika diproduksi. Terus selanjutnya ada working table atau meja kerja. Jadi meja kerja ini digunakan mau di kitchen pastry itu biasanya stainless steel, karena stainless itu kan yang nggak mudah berkarat ya. Jadi kalau biasanya sih makanya yang stainless gitu dan juga mudah dibersihkan. Selanjutnya ada dough mixer. Dough mixer pasti udah jelas dong, untuk mengaduk adonan gitu. Selanjutnya ada dough sitter. Dough sitter ini untuk memipikan adonan atau menipiskan adonan. Nah, biasanya sih digunakan untuk membuat croissant atau puff pastry atau Danish pastry dan yang lain-lainnya gitu. Selanjutnya ada proofing cabinet. Proofing cabinet ini alat membantu untuk mengembangkan adonan roti. Jadi biasanya kalau sebelum di oven itu ditaruh di proofing cabinet dulu untuk membantu proses si pengembangannya juga. Nah, di proofing cabinet juga suhunya sangat jadi itu untuk suhunya dijaga gitu, untuk suhu kelembapannya dijaga di situ sehingga menghasilkan produk yang bagus, kayak nggak pecah-pecah dan lembut. Nah, selanjutnya ini paling pentingnya itu oven. Jadi oven sih emang sangat penting ya. Iyalah, oven penting banget. Setiap mau produksi sebuah yang ada di pastry gitu, kebanyakan sih pakai oven gitu. Oven ini adalah alat untuk memanggang. Terus selanjutnya ada coklat warmer atau alat untuk memanaskan atau melelehkan coklat. Selanjutnya kita pindah ke utensil atau barang-barang yang kecil. Balloon whisk. Yang pertama itu ada balloon whisk, yaitu pengocok telur panduan terbuat dari stainless steel. Nah, di sini itu biasanya kalau pakai stainless steel emang agak lama, tapi harus sabar sih. Terus ada bread knife sama cake knife. Bread knife itu udah jelas untuk memotong mengiris roti, dan cake knife itu untuk mengiris kue. Selanjutnya ada lemon squeezer. Lemon squeezer ini alat minimal untuk memeras lemon.
Jadi ya udah lemonnya ditaruh di alatnya itu, tinggal dipes, set, nanti keluar dari bawah air. Nggak perlu kayak kita peres gitu kan, wasting time. Nggak juga sih, tapi kayak lebih manual aja gitu kalau pakai lebih cepat aja kalau pakai lemon squeezer. Selanjutnya ada grater atau grater apa sih, parutan. Ada parutan. Nah, udah jelas ya, parutan itu adalah alat untuk memarut, biasa digunakan untuk memarut cheese atau coklat. Ya tergantung sih, sesuai kebutuhan kalian sih. Kalau grater itu buat apa juga bisa, tapi sih biasanya buat cheese atau coklat. Selanjutnya itu ada scale atau alat yang digunakan untuk menimbang bahan atau adonan. Nah, scale ini penting sih menurut saya. Scale ini sangat penting karena setiap mau produksi sebuah makanan itu, kalau di pastry biasanya selalu gunain scale untuk nimbang si bahan-bahannya itu. Nah, di sekolah saya itu timbangan itu banyak banget, jadi kayak tuh bertumpuk gitu. Kenapa? Karena penting banget ya dan kita nggak rebutan juga jadinya. Terus selanjutnya ada mold atau cetakan roti atau kue. Nah, selanjutnya ada spatula. Ada wooden spatula, ada yang rubber spatula. Tapi biasanya spatula ini kan gunanya untuk meratakan atau menghaluskan adonan. Lebih ke rubber spatula. Ya, biasanya sih lebih ke rubber spatula. Selanjutnya ada scraper atau alat untuk mengeruk adonan yang lengket di meja atau di mixer. Misalnya contohnya kalau kita lagi memproduksi si coklat gitu kan. Nah, itu kan biasanya coklatnya nempel-nempel kan di marmernya. Nah, kita pakai scraper deh, gitu kayak di gitu. Gimana ya? Diginiin dah pokoknya nanti jadi misalnya ini scraper nih. Scraper nanti di sini tuh ada coklat-coklatnya gitu. Udah, langsung beres. Lanjutnya ada rolling pin. Rolling pin ini alat untuk menipiskan adonan, sama kayak dough sister. Tapi kalau rolling pin sih manualnya ya, jadi kayak harus effort dulu kayak digulung gitu. Nah, kalau pakai rolling pin ini harus teliti karena biasanya sih ketebalan tuh nggak rata, jadi kita harus sabar juga sih. Misal kayak kalian pas awal tuh tenaga di awalnya tuh kan kuat. Nah, pas didorong ke depan, maksudnya pas udah mau sampai habis itu melemah, jadi kan adonannya nggak sama rata kan gitu, jadi kayak harus sabar. Ya, segitu aja presentasi dari saya. Kalau ada yang banyak salahnya dan informasinya kurang, mohon maaf. Karena saya masih belajar juga. Jadi terima kasih untuk yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.